Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Marsha Bandung. Saya dengan NIM 11S23021, jadi pada video ini saya akan menjelaskan kalau saya di praktikum 12 tulis F3. Jadi di sini ada tantangan praktikum. Pada praktikum kali ini kami diminta untuk melakukan update fitur dan aplikasi tulis yang telah dibuat pada praktikum minggu sebelumnya. Jadi kita kita sudah membuat dua tulis sebelumnya. Yang pertama itu tugas yang pertama itu pada minggu lalu dan minggu lalu itu tugas yang kedua. Ini tugas yang terbaru mempunyai 4 test case. Jadi saya akan menjelaskannya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ini apa dan ini apa. Jadi ini adalah program dalam bahasa C yang mengimplementasikan manajemen daftar tugas atau tugas. Jadi saya akan membahasnya satu-satu. Saya akan mulai dari yang ini. Saya akan mulai dari materi. Jadi seperti biasa sebelum kita membuat ini semua, kita harus membuat library-nya. Jadi library itu di sini ada import std2h dan selanjutnya. Ini seperti biasa kita sudah tahu, ini untuk pengisian input output standar seperti print HTML. Ini untuk alokasi memori, ini untuk manipulasi data, dan yang terakhir ini adalah yang terbaru. Kalau di topik yang pertama kita cuma membuat import std2h sama ini, sama alokasi memori. Yang tulis kedua kita buat manipulasi data, dan tulis yang ketiga kita buat untuk menambahkan fungsi karakter seperti isDigit. Selanjutnya selanjutnya ini ada beberapa konstanta atau tipe data yang baru didefinisikan. Di sini ada maxtax 2 dan maxtax yang 100. Jadi maxtax 2 ini untuk batasan jumlah maksimum tugas dalam daftar. Kalau maxtax yang 100 ini untuk panjang maksimum deskripsi tugas. Selanjutnya kita masuk ke enumeration. Jadi enumeration di sini itu ada yang namanya itu fokus tentang dan yang status yang berfungsi untuk status tugas dengan nilai. Jadi status ini berfungsi untuk ini semua tujuh progress dan down. Selanjutnya ada namanya selanjutnya dengan staff dan tugas. Jadi ini untuk kalau task di sini itu gunanya untuk struktur yang menyimpan deskripsi dan status dalam sebuah tugas. Kalau tugas di sini ya kita sudah tahu semuanya kayak struktur yang menyimpan mulai dari tugas-tugas task. Kalau ini akan 6 task, jadi 6 task ini untuk kapasitas maksimum tugas dalam daftar atau kapasitas. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menentukan daftar tugas. Pertama itu ada namanya purchase task, sampai ke pokoknya ini semua. Jadi ini tuh berfungsi untuk protokol. Dan itu berfungsi untuk menampilkan tugas beserta statusnya. Contohnya itu kalau kita menampilkan tugas tulis dan tulis perintah tulis. Kalau kita menampilkan tugasnya yang membuka menunya inilah semua. Tambah data, ubah data, status, ubah tugas, cari data, harus data keluar. Terus dia akan ngeprint daftar video atau daftar ini. Itu semua dia akan ngeprint ini semua. Terus dan kapasiti itu kan ada sampai 7. Ini kan 6 dan 0
Jadi dia tuh akan ngeprint belum terdapat data tersedia. Kayak pokoknya fungsi favorit display ini untuk menampilkan aktivitas yang ada beserta statusnya seperti to progress, down. Jadi jika tidak ada tugas akan dicatat bahwa nggak ada data yang tersedia. Selanjutnya, pokoknya kalau dikotkan akan seperti ini. Oke. Selanjutnya ada ini fungsi untuk mengalokasikan memori itu. Atau namanya fungsi allocate to the list. Jadi ini untuk uh, mengalokasikan memori untuk data itu. Jika alokasi memori gagal, program akan keluar memberi pesan yang salah atau gagal melakukan tindakan dan mengalokasikan memori gagal. Kalau dikatakan ya seperti ini. Pokoknya ini ya ada dari ChatGPT. Selanjutnya ini ada fungsi untuk menambahkan to-do list ya sama seperti praktik-praktik sebelumnya. Praktik sebelumnya ada apa namanya itu private tasks atau menambahkan to dalam to-do list. Ya, sebelum menambahkan tugas ini tuh kayak berfungsi untuk memeriksa apakah tugas dengan deskripsi yang sama sudah ada di dalam data atau belum. Contohnya itu kalau ini, apakah dia tugasnya itu di deskripsi yang sama udah ada atau belum. Jadi kalau udah tersedia, dia akan mengeluarkan print to do ini kan tadi seperti uh, belajar rasto, menonton video tutorial. Terus, kalau ada dia akan membuat yang tersedia, kalau tidak dia akan melakukan tindakan. Uh, Selanjutnya di sini ada yang namanya write edit text. Kayak sama seperti sebelumnya kalau ada edit text bakal ada mengedit. Jadi ini untuk mengedit deskripsi tugas yang sudah ada dalam daftar TD. Jadi fungsi ini juga jadi fungsi write edit text ini juga mengedit apakah nomor tugas yang dimasukkan valid dan apakah deskripsi baru sudah ada di dalam tugas. Contohnya itu kayak apa ya, susah sih contohnya kayak gini. Kalau daftar atau ya daftar tuding itu keluar yang pertama itu belajar Astro dan yang kedua menonton video tutorial dan kita akan mengganti yang kedua contohnya di Oxford ini dia kan ada ini jadi kalau mengganti itu namanya PSR change jadi ini kayak new list task description new description jadi kalau yang tadi kan kita buat yang pertama itu belajar Astro dan yang kedua menonton video tutorial jadi kalau kita mengganti yang kedua contohnya kita membuat bergantung. Terus daftar studi yang baru itu yang kedua kan tadi menetap video tutorial. Daftar studi yang kedua itu akan diganti dengan kalimat banget bergantung itu. Seperti ini. Itu gunanya file edit text. Selanjutnya ada namanya void ubah status. Jadi ini tuh berguna untuk mengubah status tugas dalam daftar dari to menjadi progress atau down atau sebaliknya dari dan progress dari progress ke to. Contohnya itu kayak dari tugas status di sini ada dari tugas kemudiannya atau filter ini mau bahas status dulu contohnya itu uh, kalau mundurnya ini pokoknya ini daftar dulunya kan udah keluar sudah keempat yang pertama itu ada belajar Castro bermain game menonton video tutorial yang dimana belajar Castro itu progress dulu dan tuduh kalau kita pilih nomor 3 ubah status mengubah tuduh nomor tuduh itu tiga tiga itu kan uh, menonton video tutorial kalau dipilih menjadi ini juga semua
Dan dia kan tergantung dari down. Tadi kan menonton video tutorial itu tadi, sekarang itu jadi down. Dia itu berarti berhasil mengubah status dulu menjadi down. Tadi kan fungsinya void ubah status ini itu akan mengganti atau mengubah status tulis dalam daftar itu dari to menjadi progress atau down atau sebaliknya dari down ke progress ke to. Selanjutnya ada namanya filter data, ya namanya memfilter ya, kayak me, apa namanya membagi-bagi hasil karena menentukan tulis-tulis dalam daftar berdasarkan status sendiri itu ini tuh dibagi-bagi kayak dibagi-bagi berdasarkan statusnya yang dimana statusnya di sini ada to progress dan down. Contohnya kita maaf ya aku ngambil contoh itu dari langsung dari modul aja, contohnya itu ada di filter data. Kalau kita nulis satu tambah data belajar dashboard itu akan keluar, ya dia kan keluar dari itu belajar dashboard. Terus dia menambah data lagi. Di sini dia menambah data, menambah tujuh belajar paham, berarti melakukan tindakan tujuh tindakan ditambah belajar lihat itu kan udah pokoknya kalau udah sampai sini ya, itu udah ada ini. Itu kan udah semua kan. Di sini tuh belum sampai dibantunya gimana. Oke, jadi statusnya itu kan tadi down, progress down. Ya, selanjutnya. Dia itu di sini. Nah, kalau kita buat filter data, terus kita pilih nomor tiga, di sini kan itu berdasarkan itu di sorry, di sini oke, dari sini. Jadi kalau di sini kan kita pilih nomor tiga itu ubah status. Kita mau mengubah status dulu itu yang dua. Ini kan belajar paham itu masih dulu. Dia itu akan mengeluarkan output atau kalau kita ngoperin itu yang tadi nomor dua ini belajar paham ini dulu, dia akan berubah menjadi progress. Jadi seperti itu. Di sini ada filter data, ini ada code-nya. Misalnya kalau kita buat ngeprint ini, ngeprint sama dengan ini ada tiga ya, itu tiga, dan dia akan ini gunanya tuh ke bawah seperti itu. Di sini ada juga yang namanya itu void cari dulu. Void cari dulu ini jadi ini di, uh, digunakan untuk mencari tugas berdasarkan deskripsinya. Jadi hasil pencariannya itu akan menampilkan deskripsi tugas beserta statusnya. Jadi dia akan mencari tugas itu berdasarkan status tugasnya. Contohnya kalau uh, contohnya kita cari di sini. Kita kan tadi kalau contohnya kita mencari tugas belajar resto, kalau dia itu statusnya itu down, kita berarti kita akan nge-scan attitude down, berarti dia akan menggunakan belajar dashboard. Itu artinya cari dulu. Jadi kalau di code kita bisa membuat seperti ini. Pokoknya ini dari speaker semua. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus data dari tulis atau baik dari seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Kalau ada mengedit, berarti ada mendelete. Kalau ada add text lagi, berarti namanya mendelete, menghapus. Berarti ini berfungsi untuk menghapus tugas dari daftar berdasarkan nomor tugas. Selanjutnya, ya, kalau di code kita bisa membuat seperti. Selanjutnya ada ini, main dan sampai ke bawah. Oh, enggak sampai. Pokoknya inmain ini fungsi utama ya. Jadi program dimulai dengan bergerak. Jadi program ini dimulai dengan mengalokasikan ini semua. Di sini ada malloc yang uh, berfungsi untuk mengalokasikan memori untuk daftar tujuan. Kemudian program akan meminta input pengguna untuk memilih menu yang diinginkan.
dengan display text. Jadi uh, program ini akan meminta input pengguna untuk memilih menu yang diinginkan. Contohnya ada tambah data, ubah data, berstatus, filter data, cari data, hapus data, keluar, dan lain-lain. Jadi setiap pilihan menu ini akan memanggil fungsi yang sesuai untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi program akan uh, berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar, atau kalau kita pilihannya nol, programnya akan terus berjalan. Jadi setelah keluar dari loop, menu akan dialokasikan untuk password itu akan dibebaskan menggunakan yang namanya itu free to do list task. Jadi di sini saya akan membuat terminalnya. Ini terminal. Kita mulai dari testing yang pertama. Di sini ada yang namanya itu validasi duplicate data. Kita bilang terminal. Oke, di sini keluar ya menu-menunya. Kita pilih satu, kita buat menambah video belajar tasnya. Dia akan keluar daftar video itu yang pertama itu belajar tasnya. Jadi kalau kita pilih nomor satu lagi, menambah to-do. Kita buat belajar tasnya. Oh, oh, jadi ini beda ya. Kalau dia kan keluar lagi belajar, dia kan keluar belajar tasnya. Jadi nomor satu kita pilih bermain game. Dia akan mengeluarkan daftar to-do dan dua bermain game. Selanjutnya kalau kita pilih nomor dua ubah data, kita akan mengubah uh, bermain game tadi menjadi belajar dasar. Kita akan mengubah bermain game tadi menjadi belajar dasar. Dan sekarang kita pilih kelas. Oke, jadi dalam bentuk aplikasi selanjutnya kita akan membuat terminal di ubah status. Oke, keluar kita pilih nomor satu, kita buat dapat pilih untuk bahasa Jasper. Selanjutnya kita buat lagi domain. Oke, dia udah keluar bahasa Jasper yang benar. Tadi ubah status ini kan mengubah status ini kudu menjadi tahun atau menjadi progres. Selanjutnya kita juga pilih nomor satu, kita buat video, kita bilang itu udah keluar daftar video itu. Ini kan masih tujuan. Kalau kita buat ubah status, kita pilih nomor 3 dan nomor 3 ini kita buat nomor 1 dan kita pilih ubah status juga. Kita pilih nomor 7 ini 5 dan kita buat pilih juga nomor 3, nomor 1, 2. Jadi dia tujuan dipilih itu kan belajar dasar. Belajar dasar bahasa yang mengubah tujuh bahwa status tujuh menjadi progres. Tadi kan belajar dasar itu statusnya itu kan tujuh. Sekarang udah berubah menjadi progres. Oke, seperti itulah selanjutnya kita pilih keluar. Kita masuk ke tes yang ketiga. Di sini ada filter data. Cara contohnya itu membatasi tadi atau mencari daftar tujuh melalui status ini. Kita buat pilih nomor satu, kita buat bahasa dasar, terus kita pilih juga nomor satu, kita buat bahasa, kita pilih nomor satu, kita buat bahasa SQL, terus selanjutnya kita pilih nomor satu, kita buat bahasa modern,
kemudian kita coba satu kita buat siang, kita buat makan, kita buat kita coba nomor satu kita buat nanti tugas ada itu udah ada gitu sampai kita punya satu kita buat yang kasih katakan ya updatekan selanjutnya kita buat jam nah, kita bilang misalnya kita buat persiapan persiapan itu udah ada 10 tulis yang akan dilakukan. Jadi kalau kita pilih nomor 3 ubah status, kita pilih nomor 2. Jadi belajar dari sepuluh itu tadi. Dia itu udah mengubah status nomor 1 duluan. Kita pilih ubah status. Status jadi itu satu. Jadi itu udah diubah ya. Yang tadinya contohnya itu yang tadi kan tuh yang dipilih itu belajar dasar. Belajar dasar tadi itu kan tuh kan. Dia itu udah diubah menjadi progres. Seperti itu selanjutnya kita pilih 0. Kita pilih 0. Oh, kita pilih keluar. Jadi kita udah keluar dari aplikasi. Sekarang kita akan masuk ke tes yang keempat. Cari data. Oke, selanjutnya di sini ada kita belajar. Itu biasa belajar itu itu belajar belajar SQL, belajar ngadas, terus makan siang, makan malam. Ini sampai ini semua ya. Sampai itu kalau misal kita buat cari data, mungkin kita buat cari data, kita cari judul bela. Jadi itu nggak semua aku buat, tapi ini bakalan aku buat nanti. Kita buat cari data, kita buat ajar, kita buat cari data, kita buat inti. Oke, jadi itu udah keluar ya tadi. Ini. Jadi uh, dia akan keluar seperti ini. Kalau yang tadinya ini mencari data ini, ini untuk satu. Cukup sekian pembahasan dari saya juga ada titik yang salah saya mohon maaf. Terima kasih.